belum ada panggilan, saya belum tahu ada apa-apa, saya cuma baca di medsos, sementara saya berproses berhadapan dengan bilateral dengan Menteri Itali, Menteri Spanyol, melakukan one-to-one dengan FAO, dengan IFAD, dengan berbagai hal yang merasa bahwa Indonesia perlu dibantu dalam rangka climate change. Kekhawatiran dunia juga termasuk kekhawatiran Indonesia. Dan salah satu yang menjadi kesepakatan di forum FAO atas inisiatif kita, bahwa tidak boleh ada negara yang bisa jalan sendiri menghadapi climate change. Seperti apa yang Pak Presiden selalu sampaikan. Dan itu menjadi rekomendasi dunia. Oleh karena itu diberi saya kesempatan, dan saya belum ada istirahat ini. Karena tadi juga saya diperiksa di Polda. Dan capek banget rasanya saya menghadapi ini semua. Saya berharap tidak akan sedikit pun mengganggu kinerja Bapak Presiden. Lebih baik saya ngambil sikap seperti itu. Masa menghilang, ini udah ada ini. Iya, enggak bisa lah. Yang di KPK itu berarti Bapak membantah ada keterlibatan dalam yang sedang diusut oleh KPK, Pak? Nah, kalau itu bicara Polda, saya sudah diambil keterangan hampir 3 jam di sana. Ya. KPK harus datang ya, Pak? Haruslah sebagai warga negara yang baik. Ya. Kami akan menyampaikan perkembangan dari penanganan perkara dugaan korupsi di Kementerian Pertanian setelah kemarin malam kami melakukan penangkapan, begitu ya. Ini perlu kami jelaskan pada teman-teman. Jadi kami bukan menjemput paksa, tetapi melakukan penangkapan sebagaimana surat perintah penangkapan. Ini dua hal yang berbeda ya teman-teman. Kalau kemudian jemput paksa, itu tentu ada surat perintah membawa, dan itu terkait dengan apabila orang yang dipanggil oleh penegak hukum mangkir misalnya, itu nanti tindakannya adalah jemput paksa. Tapi dalam hal penangkapan, itu tentu wewenang penyidik sebagaimana di dalam hukum acara pidana, karena seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan kecukupan alat bukti, dan itu bisa dilakukan kapanpun sepanjang ada surat perintah penyidikan sebagai bagian dari upaya paksa seperti penggeledahan, penyitaan, dan lain-lain. Saya kira ini di awal perlu kami sampaikan lebih dahulu agar clear, karena kami mengikuti perkembangan terkait dengan dua istilah ini yang berbeda. KPK sebelumnya telah menyampaikan kepada publik terkait dengan 3 orang yang ditetapkan dan diumumkan dengan status sebagai tersangka, yaitu yang pertama SJL, ini Menteri Pertanian Republik Indonesia periode 2019 sampai dengan 2024. Yang kedua KS, ini Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang kemarin penahanannya sudah diumumkan. Dan yang ketiga adalah MH, yaitu Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Para tersangka disangkakan melanggar pasal 12 huruf E. Ini ureanya, apa itu bunyi dari isi dari pasal 12E, saya bacakan. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Itu isi dari pasal 12 huruf E. Dan pasal 12 huruf B besar, ini terkait dengan gratifikasi, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sedangkan tersangka SJL turut pula disangkakan melanggar pasal 3 dan atau pasal 4 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Demikian saya sampaikan atas nama pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Terima kasih.
Akan mengikuti semua proses hukum yang ada dan tentu saja akan mengedepankan juga hak-hak saya secara aturan yang ada, dan tentu saja saya berharap biarkan saya berproses secara baik dalam peradilan. Penanganan KPK sangat profesional dan cukup baik menurut saya, walaupun 2 malam ini saya betul-betul mendapatkan sebuah proses yang cukup panjang dan melelahkan. Oleh karena itu saya siap untuk lakukan. Saya berharap jangan saya dihakimi lagi dulu, biarkan semua prosesnya asas praduga tak bersalah harus dilakukan, termasuk ke Kementan. Biarkan saya juga memiliki hak untuk membuktikan apa yang ada dan saya miliki. Seperti itu teman-teman, mohon aku diberi kesempatan untuk itu. Pak, yang kalau di Polda gimana Pak? Oke Bang, hati-hati Pak. Dikit Pak, soal pemerasan Pak. Soal pemerasan.